Halo anak-anak kelas 2, nice day. Kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Muatan pelajaran PPKN. Anak-anak perhatikan baik-baik ya. Oke anak-anak, kita akan belajar kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. Keberagaman dan perbedaan setiap anggota keluarga bukan penghalang untuk bersatu. Keberagaman dalam sebuah keluarga seperti keberagaman jenis kelamin, ciri fisik, dan kesukaan. Keberagaman jenis kelamin dalam sebuah keluarga itu terdiri dari ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Keragaman ciri fisik dalam keluarga juga ada yang memiliki tubuh tinggi, ada yang memiliki tubuh pendek, ada yang memiliki badan gemuk dan ada yang kurus, ada yang memiliki rambut lurus dan ada yang memiliki rambut bergelombang atau keriting. Nah, ada yang berkulit hitam atau ada yang berkulit putih. Nah, itu ciri fisik, perbedaan ciri fisik dalam keluarga. Dan kesukaan. Untuk kesukaan, keberagaman kesukaan dalam keluarga, misalnya kesukaan makanan antara ayah, ibu, dan anak, kakak atau adik, biasanya ada yang memiliki perbedaan kesukaan makanan. Ada juga kesukaan minum dan kesukaan hobi. Nah, antara ayah, ibu, kakak, dan adik pasti terkadang terdapat keberagaman kesukaan hobi yang dilakukan. Berikut terdapat beberapa sikap untuk menciptakan persatuan dalam keluarga. Ya anak-anak, agar keluarga kita tetap dapat hidup bersatu, maka terdapat beberapa sikap yang dapat kita lakukan. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Saling menghargai di sini, anak-anak memiliki sikap harus bisa menghargai satu sama lain dengan keluarga yang lain. Menghormati, anak-anak harus bisa menghormati keluarga yang lebih tua seperti orang tua atau kakak, atau nenek, kakek. Nah, dengan yang lebih muda, anak-anak harus bisa menyayangi. Yang kedua, tidak mau menang sendiri. Oke, anak-anak harus memiliki sikap untuk tidak mau menang sendiri. Kalau menang sendiri itu sama saja egois. Nah, anak-anak jangan sampai memiliki sikap egois. Ketika ada perselisihan tentang perbedaan pendapat, misalnya anak-anak inginnya berlibur ke pantai, tetapi adik ingin berlibur ke pegunungan. Nah, itu harus diselesaikan dengan diskusi dengan keluarga, dengan ayah, ibu. Tidak boleh menang sendiri. Nah, yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ya anak-anak, ketika anak-anak memiliki masalah seperti tadi, perbedaan pendapat untuk memilih tempat rekreasi, anak-anak bisa menyelesaikan dengan musyawarah dengan keluarga seperti ayah, ibu, dan saudara yang lain, anggota keluarga yang lain. Bisa diselesaikan dengan baik-baik, yaitu musyawarah. Yang keempat, tidak menonjolkan perbedaan. Ya anak-anak, dalam keluarga pasti terdapat perbedaan. Nah, anak-anak tidak boleh menonjolkan perbedaan yang ada. Meskipun terdapat keberagaman, kita tetap bisa melakukan berbagai kegiatan bersama anggota keluarga. Ya anak-anak, kita tetap bisa melakukan kegiatan bersama anggota keluarga. Contohnya, membersihkan rumah bersama-sama dengan keluarga, membersihkan halaman, atau yang lainnya. Seperti itu ya, anak-anak. Yang kedua, kita belajar menyebutkan dan menceritakan pengalaman tentang kegiatan bersatu dalam keberagaman di rumah. Indahnya kebersamaan dalam keluarga menjadi keinginan setiap anggota keluarga.
Betul tidak anak-anak? Anak-anak juga ingin kan menjaga kebersamaan dengan anggota keluarga karena kebersamaan itu indah. Kebersamaan harus selalu dijaga. Nah, contoh untuk kegiatan menjaga kebersamaan dengan keluarga yaitu yang pertama, anak-anak bisa perhatikan di sini terdapat gambar keluarga, ada ayah, ibu, dan dua orang anak sedang menonton televisi bersama. Nah, ini termasuk kegiatan yang bisa menjaga kebersamaan kita. Oke, yang kedua, di sini ada ayah yang sedang membantu belajar anak-anaknya. Nah, ini juga termasuk kegiatan untuk menjaga kebersamaan. Orang tua memberikan bantuan belajar kepada anak-anaknya, mengajari ya. Yang ketiga, di sini makan bersama. Makan bersama merupakan contoh kegiatan kebersamaan yang harus selalu dijaga. Bagaimana perasaan anak-anak ketika makan sendiri dan ketika makan bersama anggota keluarga? Pasti lebih senang bersama-sama kan? Oke, selanjutnya di sini terdapat gambar kakak dan adik sedang bermain bersama. Mereka bermain menari ya, menari bersama. Nah, untuk menjaga kebersamaan dengan kakak adik, nah bisa dengan bermain bersama atau berolahraga bersama atau menari bersama untuk menjaga kebersamaan dengan anggota keluarga. Yang ketiga, menjelaskan manfaat hidup bersatu dan kerugian tidak bersatu di rumah. Persatuan dalam keluarga. Manfaatnya, pekerjaan menjadi cepat selesai. Ya, ketika kita memiliki suatu pekerjaan di rumah dan kita menyelesaikan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu cepat selesai. Yang kedua, menambah kerukunan antar anggota keluarga. Ya anak-anak, dengan bersatu kita dapat rukun dengan anggota keluarga yang lain ya. Yang ketiga, memberi rasa aman. Iya, dengan kita bersatu dengan anggota keluarga yang lain, pasti kita juga saling menjaga. Jadi, antar anggota keluarga itu merasa aman karena kita hidupnya bersatu, rukun, bersama-sama, saling melindungi. Yang keempat, suasana rumah menjadi nyaman. Iya anak-anak, ketika kita hidup bersatu, memiliki persatuan dalam keluarga, pasti kita merasa senang, tentram, nyaman. Nah, berbeda kalau misalnya kita di rumah tidak hidup bersatu, maka pasti kita akan merasa tidak nyaman, kita merasa kurang nyaman dengan apa yang ada di rumah, seperti itu. Bawaannya jadi sedih kalau tidak bersatu dengan keluarga. Akibat jika tidak ada persatuan. Nah, akibatnya jika tidak ada persatuan dalam keluarga, yang pertama, pekerjaan lama selesai. Ya anak-anak, ketika kita ada pekerjaan di rumah, misalnya bersih-bersih. Kalau kita bersama-sama, pasti kita bagi. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan meja, lemari, ada yang memasak. Nah, kalau misalnya kita tidak bersatu, maka pekerjaannya juga tidak akan cepat selesai, akan lama karena saling tunggu atau iri yang ini mengerjakan ini kok yang ini enggak. Nah, biasanya seperti itu. Jadi lama. Yang kedua, sering terjadi perselisihan. Ya anak-anak, ketika dalam keluarga itu tidak ada rasa persatuan dengan anggota keluarga yang lain, bisa terjadi perselisihan atau timbulnya permasalahan. Nah, jadi anak-anak harus
hidup bersatu dengan anggota di rumah, anggota keluarga. Yang ketiga, keluarga menjadi tidak tentram. Ya anak-anak, ketika di rumah keluarga tidak bersatu, maka tidak tentram di rumah, jadi tidak betah juga di rumah. Yang keempat, timbul rasa iri hati. Nah, ini ketika dalam keluarga tidak bersatu, maka dapat menimbulkan rasa iri. Contohnya ketika kakaknya dibelikan mainan, adiknya tidak dibelikan, nah pasti iri. Nah, seperti itu ya. Sedangkan kalau misalnya kita bisa memiliki persatuan, pasti kita juga akan memahami. Oh ya, misalnya sekarang kakak yang dibelikan mainan, besok gantian adiknya. Nah, bisa harus saling memahami ketika memiliki rasa persatuan dalam keluarga. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami materi yang Bu Alfi sampaikan. Terima kasih.